Sekarang kita masuk kepada materi dua pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange ini dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan. Dalam hal ini kita akan berbicara pada dua persyaratan, yaitu fungsi syarat gx, y dan hx, y, yang mana fungsi syarat ini mempunyai dua variabel, ya, yaitu x dan y. Nah, untuk keperluan ini kita menggunakan dua parameter, ya, karena kita punya dua persyaratan, maka kita menggunakan dua parameter, yaitu parameter lambda dan parameter mu yang tidak tergantung pada variabel x dan y. Nah, jadi di sini kita juga bisa memperluas, ya, untuk menyelesaikan fungsi yang memiliki tiga variabel atau lebih, ya, misalnya x, y, dan z, ya. Kemudian juga akan bisa kita perluas untuk suatu permasalahan yang mengandung persyaratan lebih dari dua. Misalnya ada tiga persyaratan, jadi misalnya kita punya persyaratan G, H, dan I, dan seterusnya, ya, itu kita dapat perluas. Nah, di sini kita berbicara pada dua persyaratan sehingga dia mempunyai dua pengali Lagrange, yaitu lambda dan mu, ya. Nah, seperti di materi sebelumnya, untuk membentuk fungsi penolongnya, itu kita bisa mendapatkan fungsi penolong f besar x, y, lambda, mu, di mana fungsi penolong itu terdiri dari fungsi awal, ya, fungsi fx, y, ditambah dengan fungsi syarat yang pertama dikali dengan parameter lambda, kemudian syarat yang kedua dikali dengan parameter mu. Ini tidak mesti, ya, syarat pertama lambda, syarat kedua mu, tapi boleh bergantian. Ini untuk mempertegas saja. Nah, dari fungsi penolong ini kita akan mendapatkan syarat perlu, ya, yaitu turunan parsial f besar terhadap x itu kita samakan dengan 0, kemudian turunan parsial f besar terhadap y, turunan parsial f besar terhadap lambda, dan turunan parsial f terhadap mu. Nah, jadi untuk mendapatkan titik-titik maksimum relatif atau minimum relatif, syarat-syarat inilah yang harus kita penuhi. Oke, untuk lebih memperjelas lagi, kita kepada contohnya, ya. Tentukan nilai-nilai ekstrim relatif dari fungsi fx, y, z yang merupakan persamaan xz ditambah yz, ya, dan titik-titik x, y, dan z itu terletak pada perpotongan antara permukaan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2 dan y z sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa memperjelas bahwa permukaan x kuadrat z kuadrat sama dengan 2 ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi syarat yang pertama. Kemudian yz sama dengan 2 di sini bisa kita nyatakan sebagai fungsi syarat yang kedua. Berarti fungsi syarat kedua fungsi syarat ini dapat kita susun sehingga mendapatkan fungsi penolong, ya, f besar, yang mana f besar ini akan terdiri dari variabel x, y, z, lambda, dan mu yang kita bisa susun dari fungsi yang kita dapatkan ini, ya, x, z ditambah yz ditambah lambda dikali dengan syarat yang pertama, kemudian ditambah mu dikali dengan syarat yang kedua. Nah, sehingga dari fungsi penolong ini kita mendapatkan beberapa syarat perlu, ya. Jadi karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel, maka kita akan mendapatkan 5 syarat perlu, ya. Yang pertama, kita turunkan secara parsial terhadap x, ya.
yang ini, maka kita turunkan ini terhadap X. Di sini X-nya ada, berarti Z ditambah, di sini X-nya tidak ada ya, jadi berarti hanya Z ditambah lambda kali ini adalah 2X turunannya terhadap X, 2X ini 0, berarti 2X lambda ditambah ini tidak memiliki variabel X, berarti turunannya adalah 0. Jadi turunan partial F terhadap X adalah Z ditambah 2X Y, 2X lambda sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita turunkan secara parsial terhadap Y. Berarti ini 0, yang ada adalah Z ditambah ini juga 0 ya, ditambah ini ada 1, jadi Z kali mu, berarti Z mu sama dengan 0. Kemudian kita turunkan secara parsial terhadap Z. Yang ini ada, berarti X ditambah Y ditambah 2Z kali lambda atau 2Z lambda ditambah Y kali mu. Jadi Y mu sama dengan 0. Lalu yang keempat, kita turunkan secara parsial terhadap lambda. Berarti di sini 0, di sini juga 0. Yang ada hanya ini ya, berarti X kuadrat ditambah Z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir, kita turunkan secara parsial terhadap mu. Berarti yang ini 0, yang ada hanya ini. Jadi YZ dikurang 2 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada baiknya kita pindah slide dulu. Oke. Nah, kita menganggap bahwa semua syarat perlu ini merupakan suatu persamaan. Jadi ini merupakan persamaan pertama, persamaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dari persamaan satu ini kita bisa dapatkan ya. Jadi saya tulis di sini. Dari persamaan pertama kita dapatkan Z ditambah 2X lambda sama dengan 0. Berarti 2X lambda sama dengan min Z lambda sama dengan min Z per 2X. Itu ya. Berarti kita sekarang dapat lambda. Kemudian pada persamaan yang kedua kita dapat Z ditambah Z mu sama dengan 0. Z 1 ditambah mu sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 0 atau 1 tambah mu sama dengan 0. Mu sama dengan minus 1. Yang kita ambil itu adalah mu sama dengan minus 1. Jadi ini tidak berlaku ya, karena kita mengambil salah satunya saja. Jadi yang kita ambil itu adalah mu sama dengan minus 1. Kita substitusi mu dan lambda ini ke persamaan ketiga ya. Jadi pada persamaan yang ketiga kita peroleh X ditambah Y ditambah 2Z lambda ditambah Y mu sama dengan 0. Jadi kita substitusi mu X tambah Y tambah 2Z dikali minus Z per 2X ditambah Y kali minus 1 sama dengan 0. Nah, jadi 2 dengan 2 saling inverse. Kemudian saya ingin mengalihkan semua suku dengan X agar penyebut X ini hilang ya. Jadi kita akan dapatkan X kuadrat ditambah XY dikurang, karena di sini minus kali positif minus Z kuadrat dikurang, ini juga plus dan minus
XY sama dengan 0. Nah, sekarang yang saling inverse adalah plus XY dan minus XY. Berarti kita memiliki X kuadrat dikurang Z kuadrat sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan Z kuadrat. X kuadrat sama dengan Z kuadrat ini kita substitusi pada persamaan yang keempat. Berarti kita dapatkan untuk persamaan yang keempat X kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Kita ubah ya, substitusi Z kuadrat menjadi X kuadrat dikurang 2, jadi 2X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan plus 2 bagi 2 1 ya. Jadi ada dua kemungkinan nilai X. Yang pertama dia adalah 1 dan yang kedua dia adalah minus 1. Nah, untuk X yang sama dengan 1, maka nilai Z-nya itu akan kita dapati seperti ini. Jadi Z kuadrat sama dengan 1 ya, 1 kuadrat 1, berarti Z-nya ada dua kemungkinan. Z-nya ada 1 atau Z-nya juga ada minus 1. Nah, ketika Z-nya sama dengan 1, kita substitusi dia ke persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima ya, pada saat Z-nya sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan kelima sehingga kita akan mendapati Y kali 1 kita kasih kurung dikurang 2 sama dengan 0 itu sama dengan Y sama dengan 2 ya. Ketika kita masukkan Z sama dengan min 1, maka kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan min 1 kurang 2 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah minus 2. Oke ya. Nah, sehingga dari satu kemungkinan X itu akan kita dapatkan dua kemungkinan nilai Z dan nilai Y. X-nya yang sama dengan minus 1, maka Z kuadrat itu juga sama dengan min 1 kuadrat atau Z kuadrat sama dengan 1. Berarti di sini pun ada dua kemungkinan. Z-nya sama dengan 1, berarti Y-nya itu sama dengan sama tadi ya, sama dengan ini. Jadi Y-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk Z yang sama dengan min 1, maka nilai Y-nya sama dengan minus 2. Jadi untuk kemungkinan yang pertama, nilai X-nya sama dengan 1 itu akan mendapatkan nilai Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Untuk kemungkinan yang kedua, X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan min 2 dan Z-nya sama dengan minus 1. Untuk kemungkinan yang ketiga, X sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 1. Lalu untuk yang kemungkinan yang keempat, X-nya sama dengan min 1, Y sama dengan minus 2, dan Z sama dengan minus 1. Nah, dari keempat kemungkinan ini kita bisa dapatkan nilai lambda untuk masing-masing kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama, berarti kita akan dapatkan
lambda sama dengan min 1 dibagi dengan 2 kali 1. Berarti min 1/2. Min 1/2. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, min kali minus 1 per 2 kali 1. Berarti lambda sama dengan 1/2. Kemungkinan yang ketiga, lambdanya adalah min 1 per 2 kali min 1. Berarti min 1 per min 2. Berarti 1/2 ya. Dan kemungkinan yang terakhir, di sini min kali minus 1 per 2 kali minus 2 ya. Jadi sini minus 1/2. Nah, itu semua untuk lambdanya. Kemudian untuk mu, karena tadi kita dapatkan mu-nya itu konstan ya, tanpa ada variabel, mu sama dengan minus 1. Berarti ini berlaku untuk semua kondisi kita ya. Jadi pada kemungkinan pertama, 2, 3, dan 4. Berarti semua mu untuk setiap kemungkinan itu sama, yaitu mu sama dengan minus 1. Jadi jawaban kita untuk permasalahan kita pada contoh ini yang menanyakan titik-titik X, Y, dan Z ya, yang terletak pada perpotongan antara permukaan pertama dan permukaan yang kedua ini pada fungsi X, Z ditambah YZ itu adalah titik 1, 2,1, kemudian titik 1, minus 2, minus 1, lalu titik min 1, 2,1, dan titik minus 1, minus 2, minus 1. Nah, jadi itulah jawaban dari permasalahan kita yang terdiri dari 4 titik yang terletak pada perpotongan 2 permukaan tadi ya. Oke, jadi kalau kita ingin menyimpulkan kemungkinan-kemungkinan yang telah kita peroleh, maka untuk fungsi fx, y, z itu sama dengan xz ditambah yz akan memiliki 4 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah x sama dengan 1, y sama dengan 2, z sama dengan 1 akan menghasilkan nilai fungsi f1,2,1 itu sebesar 3. Untuk kemungkinan yang kedua akan menghasilkan nilai fungsi 1. Untuk nilai kemungkinan yang ketiga akan menghasilkan nilai fungsi 1. Dan yang keempat akan menghasilkan nilai fungsi 3. Saya rasa cara mendapatkan ini kalian bisa paham ya. Nah, dari keempat kemungkinan yang telah kita dapatkan dan juga dari nilai hasil dari fungsi yang ada, kita lihat bahwa nilai maksimum yang diperoleh adalah 3 dan nilai minimum adalah 1. Sehingga dapat kita simpulkan ataupun juga yang menjadi jawaban dari pertanyaan permasalahan kita kali ini adalah nilai maksimum relatif dari fungsi fx, y, z itu adalah 3 dan nilai minimum relatif dari fungsi fx, y, z itu adalah 1.